siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengikuti pembacaan berikutnya, dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan makan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, mengiring dan melayani Engkau. Tuhan, beri kami pengertian, beri kami Roh Kudus untuk kami mengerti, supaya kami tetap haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tawan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa membaca firman-Mu. Dan saat kami membacanya, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 20 dengan perikop Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baliklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya
masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Goshan, Haran, Rezef, dan Bani Eben yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sepharwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka di dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar." Puji Tuhan, seperti Raja Hizkia bisa mengalami serangan, bisa mengalami tuduhan, bisa mengalami penghinaan, pelecehan. Tapi Raja Hizkia dalam ayatnya yang 15, di sana dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia menerima surat kaleng atau surat hal-hal yang berisikan tidak enak yang menghujat Tuhannya. Tapi Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia bawa keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia bawa masalahnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa bukan untuk mencari pembelaan buat dirinya sendiri. Tapi motivasi hatinya, dia berkata, "Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan di langit. Hanya Engkau sendirilah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi." Daud juga pernah berkata bahwa surga adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Di dalam doa kita, seperti Raja Hizkia, dia meninggikan Tuhan dan dia berkata supaya bumi tahu bahwa Engkau saja Tuhan yang hidup. Dan kita lihat kemenangan penghiburannya di ayat yang ke-20 bahwa dia mendapat penghiburan bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa mengenai Sanherib, doa Hizkia tentang Sanherib bahwa naik ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, "Telah kudengar." Biarlah dari saat ini kita yakin bahwa berdoa itu tidak sekedar hanya laporan, tapi sampai kita mendapat jawaban Tuhan, di mana Tuhan berkata, "Doamu sudah aku dengar." Dan apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, diolok-olok, direndahkan, dihina, difitnah. Satu hal, Tuhan kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, dan Dia melihat semuanya, Dia mencium, Dia bahkan tidak sedetik pun ada lolos dari rekaman Tuhan.
Dan Tuhan berkata, doamu sudah kudengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bangga mengenal Engkau, Tuhan. Kami beruntung mengenal dan dikenal oleh Engkau. Kami beruntung memiliki Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau yang kenal kami, apa dan siapa kami, apa awal hidup kami dan akhir daripada kehidupan kami. Bapa, Engkau yang menciptakan suatu cerita di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau sendiri, Tuhan, sutradara yang mengatur semuanya, Tuhan. Dan Engkau sendiri yang mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, Tuhan. Mungkin kami mengalami serangan, tekanan, fitnahan, pelecehan. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan terjadi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan berperang ganti kami, dan Tuhan berkata bahwa doa kami didengar. Biarlah dalam doa-doa kami hanya meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan pembacaan ini, Tuhan. Diberkati keluarga Bible Reading Journey, Tuhan. Dan sebanyak orang mendengarkan, mereka semuanya dijamah, yang sakit disembuhkan, yang dalam kebimbangan mereka diteguhkan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau terus menyertai pembacaan berikutnya, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.